Baik, assalamualaikum Bu Yonan. Waalaikumsalam, Mbak Mada. Silakan Mas Bu. Ya, terima Boleh kasih Bu duduk. Yonan. Bu Yonan sedang sibuk. Alhamdulillah, ini lagi baca-baca Iya. nih Bu Mada. Oh, Ada apa bisakah Bu Mada? saya meminta waktunya beberapa saat Bu untuk diskusi? Ya boleh Bu Mada, mau cerita apa nih? Silakan Bu Mada, Iya, kira-kira apa yang akan didiskusikan hari ini? ya Bu, saya mendatangi Ibu karena saya merasa Ibu adalah orang yang tepat untuk saya berbagi dengan permasalahan yang ada saya hadapi di kelas, dan mudah-mudahan saya berharap dalam pembicaraan ini nanti saya memperoleh gambaran untuk apa yang bisa saya lakukan ke depannya Bu, mengenai permasalahan siswa di kelas Bu. Jadi saya mengalami beberapa permasalahan di kelas, tapi saya merasa agak buntu ini Bu, untuk jalan keluarnya, apa yang bisa saya lakukan gitu Bu. Kira-kira permasalahan Bu Mada sekarang tentang apa? Apa topik permasalahannya sekarang ini? Oke. Gini Bu, kalau yang sangat signifikan hari ini yang saya rasakan adalah barusan saya 2 jam pagi ini masuk ke kelas 10 F2. Anak-anak saya di 10 F2 ini setiap hari Selasa pagi kan belajar dengan saya ini Bu, tapi mereka banyak yang datang terlambat. Kalau tadi itu ada sekitar 7 orang yang terlambat. Kalau dilihat lagi ada 5 orang yang memang sudah terlambat juga minggu sebelumnya. Jadi saya merasa kebingungan juga ini Bu, karena saya kan sudah memberikan pembinaan, sudah saya berikan masukan, sudah saya jelaskan materi sekolah, tetapi mereka masih juga terlambat, sehingga saya merasa apa ya yang belum saya lakukan sehingga anak-anak ini tidak mendapatkan tidak melaksanakan apa yang kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Baik Bu Mada, jadi permasalahannya terlambat, anaknya terlambat terus-terusan ya, sehingga Bu Mada kewalahan menghadapi anaknya lambat ini. Kira-kira kalau menurut Bu Mada tentang masalah anak terlambat ini seberapa besar masalahnya atau seberapa berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang Bu Mada lakukan? Iya, kalau pengaruhnya, kalau di awal sih Bu, mungkin karena kita baru masuk belajar, boleh dikatakan tidak banyak pengaruhnya. Namun karena sudah sering, sudah berulang-ulang, dan tadi itu mereka terlambatnya sudah hampir setengah jam, ternyata bagi saya itu sangat mengganggu proses PBM yang sudah terlaksana. Karena kita sudah lanjut kegiatan, sudah banyak yang dibahas di dalam kelas, ternyata mereka baru datang, tentunya saya harus berdiskusi dulu dengan mereka, apa permasalahan yang terjadi, mengapa mereka bisa terlambat. Kemudian sampai akhirnya karena dia 7 orang, permasalahannya berbeda, bahkan hampir 10 menit untuk memproses mereka kembali gitu. Jadi saya merasa kenapa ya yang saya sampaikan itu komitmen dulu itu tidak bisa mereka laksanakan, tidak menyangkut di pikiran mereka gitu Bu. Jadi sangat mengganggu menurut saya kalau setiap minggu mereka itu aja terus yang terlambat. Berarti anaknya itu saja, terus terlambatnya setengah jam. Berarti itu memang sudah sangat-sangat terlambat ya Bu Mada. Kalau dalam proses pembelajaran itu 1 jamnya 35 menit, berarti udah lebih 1 jam pembelajarannya Bu. Kalau bagi diri Bu Mada itu sangat berpengaruh besar. Nah, bagaimana tanggapan teman-temannya dari anak yang terlambat ini? Satu kelas itu berapa Bu? Satu kelasnya ada 32 orang Bu. 32 orang, berarti bagaimana tanggapan anak yang 25 orang ini terhadap temannya yang terlambat ini Bu? Kalau tanggapan teman-temannya ya pastinya ada yang kesannya tidak suka, dan ada juga yang suka ngejek gitu Bu. Yang tidak suka ini kalau kenapa kalian aja terus terlambat, kita udah mulai nih pembelajaran, mengganggu aja gitu. Yuk, ada juga yang bilangnya gini, ya udah kalian di luar aja, jangan ganggu belajar gitu. Kemudian
saya berusaha untuk menenangkan teman-temannya, biarlah temannya saya yang proses, bukan mereka yang memberikan tindakan gitu. Tapi terlihat dari teman-temannya, mereka merasa sangat terganggu karena mereka sudah mempersiapkan diri dari pagi, dari sebelum PBM dimulai sudah berada di kelas. Tiba-tiba temannya datang, enak-enak aja datang setengah jam setelah PBM dimulai. Jadi mereka merasa terganggu sekali apa yang sudah mereka ikuti gitu. Karena saya orangnya gini, karena kalau kita membahas tentang sebuah persoalan gitu. Kalau seandainya mereka tidak mendengarkan juga dengan seksama, sementara yang mengalami permasalahan ini adalah rata-rata memang mereka yang terlambat ini, ya sehingga akhirnya materinya diulang lagi gitu. Kan diulang lagi tuh kata teman-temannya gitu. Jadi terlihat mereka memang terganggu juga gitu, Bu. Ya, baik Bu. Berarti ini memang sangat perlu kita carikan solusi bersama ya Bu. Kira-kira dari permasalahan itu mengganggu pada murid yang lain, membuat kesal murid yang lain, sehingga Bu gurunya dalam menerangkan pelajaran terus terlambat juga jadinya ya Bu, memberikan materi ke siswanya. Nah, ini perlu juga kita carikan solusinya. Kira-kira dalam minggu ini apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap murid yang terlambat? Karena orangnya itu saja ya Bu. Nah, udah dalam 2 minggu ini, apa saja kira-kira yang sudah Ibu berikan terhadap anak yang terlambat ini? Kalau yang sudah saya lakukan sebelumnya, karena kita pertemuannya 1 kali dalam seminggu ya Bu ya. Jadi minggu kemarin itu saya karena kita sudah ada 4 kali pertemuan keempat mereka masih terlambat, saya bariskan di depan, kemudian saya berikan pertanyaan satu persatu apa permasalahannya. Bahkan saya juga sempat mengajak berdiskusi dengan teman-temannya, menyampaikan, nah apa permasalahannya? Tadi terlambat bangun Bu. Nah, jadi saya sempat juga melempar kepada teman-temannya, kalau kita terlambat bangun, kira-kira dari yang lain ada solusi enggak? Tolong diberikan solusi kepada temannya, gimana supaya tidak terlambat bangun. Jadi teman-temannya ada yang menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Umpamanya bangunnya dipercepat, memakai alarm, kemudian minta bangunkan dengan orang tua sampai terbangun gitu. Kemudian tidurnya lebih awal, sudah diberikan solusi-solusi oleh teman-temannya. Nah, mungkin karena ini adalah sebuah kebiasaan sehingga mereka masih butuh proses untuk bisa berubah nih, dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada gitu. Jadi kemarin mereka sudah berjanji untuk melaksanakan usul-usul dari teman-temannya, tetapi ternyata pagi ini terlambat lagi. Jadi saya, apa ya? Saya bingung juga ini Bu, bagaimana cara pendekatan terhadap mereka agar pembinaan yang diberikan itu menyangkut bagi mereka, gitu, dilaksanakan gitu. Baik Bu Mahda, dari cerita Bu Mahda tadi, anak itu sudah diberikan solusi dari diskusi dengan teman di kelas ya Bu Mahda. Kira-kira dari hal tersebut buktinya masih terlambat ya siswanya Bu Mahda. Dan sekarang kalau dari Bu Mahda sendiri, kira-kira apa solusi yang terbaik kira-kira yang bisa membuat anak itu untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Karena ini masalah utamanya orangnya itu saja, si A terus, si B terus gitu. Nah, itu sudah diminta trik-triknya dari teman sekelasnya. Jangan bangun terlambat, usahakan dibangunkan orang tua. Itu trik dari temannya. Nah, sekarang dari Ibu Mahda sendiri, coba Ibu Mahda pikirkan kira-kira apa ide Bu Mahda? Bu Mahda pasti punya satu ide untuk menyelamatkan anak dari keterlambatan pergi ke sekolahnya. Sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu Mahda lakukan supaya anak ini tidak terlambat terus? Iya. Gini Bu, apakah saya boleh melakukan kerjasama diskusi dengan wali kelas lagi Bu mengenai permasalahan anak ini, sehingga nantinya kami memanggil bersama, kami bawa ke ruang BK, kemudian juga diketahui oleh wali kelasnya. Jadi kita bersamailah anak-anak ini untuk dibina agar ada sebuah ide yang bisa mereka laksanakan untuk keluar dari permasalahannya. Kalau seperti itu gimana Bu?
Berarti di samping melakukan kolaborasi dengan orang tua, Bu Mahda juga berkolaborasi dengan teman sejawat seperti guru kelas dan guru BK lainnya untuk memanggil siswa yang terlambat tersebut. Idenya sangat bagus, tapi apakah kira-kira bisa untuk Ibu Mahda laksanakan selanjutnya? Oke. Kalau saya mendapatkan dukungan dari wali kelas, saya rasa ada sebuah kekuatan yang lebih bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan wali kelas, karena biasanya kan siswa ini guru kelas atau wali kelasnya kan adalah orang tuanya yang lebih dekat dengan dia di sekolah. Sepertinya akan lebih didengarkan oleh siswa gitu. Jadi sepertinya saya akan berkolaborasi dengan guru dengan wali kelasnya untuk membawa siswa ini ke ruang BK untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang mereka hadapi setiap hari yang menyebabkan mereka terlambat, dan sampai menemukan solusi terbaik agar mereka tidak terlambat lagi. Bahkan mungkin nanti jika belum terlaksana dengan baik, kita juga akan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi sebelum ke orang tua ini Bu, ada baiknya kita dengan wali kelas dulu ya Bu ya, dibandingkan ke orang tua aja langsung. Iya, sebaiknya kita selesaikan di sekolah dulu ya Bu. Nah, berarti Bu Mahda sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu. Jadi, yang pertama solusinya berarti Bu Mahda memanggil anak itu secara pribadi ke ruang BK. Bisa jadi Bu Mahda dalam menyelesaikan masalahnya mempraktekkan segitiga restitusi ya Bu. Anak itu dengan langkah-langkah restitusi. Berarti yang selanjutnya Ibu Mahda melakukan kolaborasi dengan teman sejawat berupa guru kelas dari siswa itu. Mungkin bisa jadi lebih dekat anak ini ke wali kelas daripada guru BK, bisa jadi seperti itu, atau lebih dekat dengan Ibu Mahda dengan memberikan segitiga restitusi itu prakteknya dalam penyelesaian masalahnya Bu Mahda. Nah, berarti Bu Mahda sendiri sudah menemukan permasalahan dari kegiatan sehari-hari yang bermasalah di kelas Bu Mahda ya, tentang siswa yang terlambat ini. Nah, untuk selanjutnya bisa Bu Mahda lakukan prakteknya dalam penyelesaian masalah anak yang terlambat tadi. Nah, untuk jika tidak berhasil, nanti kita lebih diskusikan lagi dalam coaching selanjutnya ya Bu Mahda. Mungkin itu saja solusi hari ini Bu Mahda. Apakah Bu Mahda ingin bertanya kembali atau masih ada masalah lain? Boleh, silakan. Oke, menurut saya untuk saat ini ide saya sudah muncul ini Bu, untuk menyelesaikan dulu permasalahan ini masih di tahap sekolah antara siswa dengan saya sebagai guru BK dan wali kelas untuk membersamai anak ini dalam pembinaan. Jadi kita belum sampai kepada orang tua. Jadi jika hasil dari kegiatan ini belum ada nanti, belum terlihat hasilnya, baru kita lanjutkan kepada orang tua. Jadi saya sudah punya ide untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan siswa di kelas F2 yang saya temui setiap pagi hari Selasa ini Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan Ibu. Dari diskusi tadi, saya merasa saya sudah punya penguatan, saya sudah semakin kuat untuk melaksanakan tindakan berikutnya untuk membantu siswa. Terima kasih Bu. Baik Bu Mahda, semangat selalu, semoga tercipta budaya positif di kelasnya. Baik Bu Mahda, terima kasih kembali. Terima kasih Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya boleh Bu Mahda, semangat ya Bu Mahda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat siang Ibu Mahda, gimana kabarnya hari ini? Oke, selamat siang Bu Linda. Alhamdulillah saya sehat. Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Mahda. Tetapi saya gimana nih kelihatannya gimana? Ya saya capek hari ini. Saya merasa kewalahan. Mungkin mengingat jadwal juga terlalu padat kegiatannya. Kemudian melihat siswa saya di kelas itu tidak fokus dengan materi yang saya berikan Bu Mahda. Jadi muncullah perasaan saya kecewa.
terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi itu yang akan saya bicarakan dengan Ibu Mada. Apakah Ibu bisa membantu untuk kita berdiskusi hari ini, Bu Mada? Insya Allah bisa. Kita diskusi untuk kemajuan proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Berarti kejadian yang barusan Ibu masuknya jam berapa Ibu? Di mana Bu Mada? Masuknya jam ke berapa tadi di kelas yang barusan? Tadi masuk setelah jam istirahat. Jadi mungkin keadaannya karena sudah menjelang siang, jadi anak-anak itu tidak terlalu fokus dengan materi yang saya berikan. Mengingat juga materi saya mungkin ya beranggapan mereka tidak terlalu serius ya, tidak seperti pelajaran lain ya yang butuh konsentrasi full ya untuk menyimak atau menanggapi menyikapi materi yang saya berikan. Begini Bu Mada, kesulitan saya ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan solusinya terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi saya melihat beberapa siswa saya itu tidak fokus itu disebabkan oleh apa gitu ya? Karena saya pikir dengan pembelajaran yang saya berikan itu saya rasa mampu ya atau cukuplah untuk mewakili kebutuhan mereka di dalam kelas. Apakah ini menjadi tantangan saya karena saya mungkin masih terkait dengan pemahaman dan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu kurang fokus ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Oke, Bu Linda. Nah, permasalahan yang terjadi ini Bu, apakah Ibu rasakan di setiap jam pembelajaran, umpamanya kan kita kan ada masuknya jam pagi, jam 1, 2, 3, 4 itu kan sebelum istirahat. Kemudian jam berikutnya setelah istirahat. Apakah permasalahan yang Ibu temukan ini di setiap kelas, di setiap jam, atau bagaimana? Keadaan ini mungkin tidak sama ya, karena kelas yang saya kunjungi itu berbeda kesiapan siswa. Nah, terkait dengan jam pelajaran juga itu mempengaruhi proses pembelajaran. Ketika di jam waktu pertama dan jam kedua itu tingkat konsentrasi siswa kita masih bagus ya, masih full. Masih full. Cuman terkait ini saya mungkin tidak bisa mensamaratakan karena proses pembelajaran itu terkait juga dipengaruhi oleh lingkungan situasi belajar atau juga kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa. Jadi itu mungkin yang harus menjadi PR saya terkait dengan pemahaman dan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya nanti terapkan di kelas gitu. Jadi melihat situasi ini itu yang perlu saya gali lagi sehingga murid-murid di kelas menjadi lebih senang mengikuti pembelajaran yang di kelas itu, Bu Mada. Oke, Bu Linda, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, sebenarnya Ibu sudah memiliki analisa yang bagus mengenai kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Namun mungkin karena kegiatan kita yang rutin setiap hari, terkadang kita lupa untuk memberikan perlakuan yang agak berbeda karena memang seperti Ibu katakan tadi, kalau pagi perhatian anak-anak kita masih full. Kemudian kalau sudah mulai siang, tentu cara penyampaian, metode penyampaian di kelas pagi dengan kelas siang tentu sudah harus ada perbedaan. Apakah itu sudah pernah Ibu cobakan? Nah, memang kadang hal ini saya lakukan, tapi dari saya sendiri ya, secara pribadi saya memang memiliki keterbatasan. Nah, tapi langkah-langkah di awal seperti saya melakukan pengamatan, mungkin melakukan wawancara terhadap siswa, menggali kebutuhan belajarnya gitu ya, terkait dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian itu
belum sepenuhnya ya, belum secara terus-menerus saya lakukan. Terkadang terkait dengan tugas lain, kadang-kadang kita masuk ke dalam kelas itu tanpa persiapan yang matang, sehingga ini menjadi celah terjadinya ketidaknyamanan ya, atau murid tidak membuat murid tidak senang dalam belajar ketika kita memberikan materi itu di jam tertentu. Jadi mungkin inilah yang harus saya tingkatkan lagi ya, terkait dari saya sendiri, pemahaman saya, kemudian persiapan saya ketika menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terwujud dan tercapai apa yang akan kita menjadi tujuan kita. Nah, itu Bu Mahda. Iya, gini Bu Linda, dari apa yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasanya kalau kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita harus punya data ya, data mengenai profil belajar siswa, mengenai gaya belajar siswa. Nah, di sekolah kita kan ada guru BK ya Bu ya. Nah, biasanya data ini mengenai gaya belajar dan profil siswa ini ada pada guru BK. Jadi sebelumnya apakah Ibu sudah pernah berkolaborasi dengan guru BK atau guru-guru yang lain mungkin yang kelihatan oleh Ibu sendiri? Oh ya Bu Mahda, terima kasih. Terkait dengan informasi atau data profil siswa kita di awal itu, saya sudah lebih dulu ya menemui guru bimbingan konseling terkait dengan gaya belajarnya ya, kinestetik, audio atau visual. Nah, itu saya sudah punya data dan saya pegang dalam buku apa saya ya, penilaian saya. Tetapi mungkin situasinya sangat berbeda ketika setiap materi yang kita berikan itu tidak sama pemahaman anak, gaya belajarnya. Kadang-kadang mereka kuatnya di satu topik pertama, di topik kedua mereka tidak mampu ya. Nah, itu mungkin memang perlu di setiap topik kita melakukan lagi pemetaan terkait dengan kebutuhan siswa itu. Jadi dasar dari data pertama kita sudah kita dapatkan dari guru BK, nanti data yang kita amati, yang observasi di dalam kelas terkait materi tertentu, itu kita punya data tersendiri. Jadi itulah yang menjadi bahan sebagai pendamping yang bisa memperkuat metode atau pembelajaran berdiferensiasi yang harus didapatkan oleh masing-masing peserta didik kita. Nah, itu menjadi menjadi solusi kuat bagi kita untuk memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Bu Mahda. Iya. Menurut saya. Dari diferensiasi kontennya udah mantap ini ya Bu ya, mengenai kondisi siswanya, kesiapan untuk belajarnya yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, ini yang mungkin perlu lebih Ibu petakan kondisi siswa, kemudian diferensiasi hasilnya. Jadi tugas yang mereka lakukan perlu sesuai dengan minatnya, sehingga kalau proses belajar ini sesuai dengan bakat dan minatnya, tentunya akan lebih menarik bagi siswa kita. Nah, jadi Ibu, untuk permasalahan-permasalahan yang di kelas, masalah konsentrasi, saya yakin Ibu Linda bisa mengatasinya dengan baik, karena semuanya butuh proses ya Bu. Terkadang anak-anak kita yang datang ke kita, ke sekolah pada hari ini berbeda dengan yang datang sebelumnya. Mungkin dia hari ini ada permasalahan di rumah, mungkin dia sebelumnya ada kondisi psikologisnya yang sedang terganggu, sehingga dia butuh waktu juga untuk menetralisir pikirannya. Nah, jadi Ibu, kalau untuk permasalahan yang sudah sangat signifikan Bu, umpamanya siswa ini berkelanjutan seperti itu terus gaya belajarnya, sehingga tugasnya terganggu, catatannya tidak masuk, tidak dikerjakan, di lokal dia mengganggu. Apakah Ibu sudah pernah melakukan pembinaan bersama guru lain, wali kelas atau guru BK gitu Bu? Iya Bu Mahda, benar sekali. Mungkin ya saya pernah melakukan pembinaan ya terkait siswa saya yang bermasalah sudah 1-2 kali, atau itu akan saya ambil tindakan ya. Langkah pertama yaitu dari saya sendiri. Jadi secara individu itu saya
menanyakan, kemudian solusinya bagaimana ya terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dari siswa kita. Nah, setelah disampaikan seperti itu, mereka mau memperbaiki ya, mungkin sampai di kita aja. Tapi ketika siswa itu belum mampu, saya akan meneruskan kepada wali kelas tentang mungkin cara belajar mereka itu yang memang salah ya, ketika mereka tidak konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang baik ya sebagai siswa. Itu ke wali kelas, kemudian nanti wali kelas mungkin perlu berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, dan akhirnya nanti kalau sudah stuck ya di guru BK itu tidak mampu, kita mungkin akan memanggil orang tua. Tapi walaupun tidak sampai ke guru BK, saya sering juga memanggil orang tua. Jadi guru punya wewenang juga untuk komunikasi dengan orang tua, cara belajar muridnya, anak di rumah ya, bagaimana perkembangannya di sekolah itu bisa saling berdiskusi untuk kemajuan anak itu sendiri. Begitu Mandang. Ya, Bu Linda, inisiatif yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus untuk membantu siswa di dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian gini Bu, untuk di sini fungsi guru BK kita adalah salah satunya adalah untuk mendalami permasalahan secara individu kepada siswa. Terkadang mungkin dia tidak terbuka kepada orang tuanya, mungkin sulit juga terbuka kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Namun di sini kan guru BK dibekali dengan kemampuan untuk mengajak siswa ini terbuka dengan permasalahan yang dia hadapi, yang membuat dia tidak konsen dalam belajar. Jadi saya juga sarankan Ibu juga berkolaborasi dengan guru BK supaya pendekatan secara individualnya, pendekatannya secara humanisnya bisa terlaksana, dan siswa ini bisa lebih, mudah-mudahan bisa lebih fokus untuk ke depannya. Dan apa yang sudah dilakukan tadi sudah bagus Ibu, tinggal melakukan tindakan-tindakan secara kontinu agar program pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dari awal bisa terlaksana dengan baik. Oh iya Bu Manda, sangat luar biasa pendapat yang Ibu berikan itu memberikan pencerahan bagi saya untuk meningkatkan ya pembelajaran saya di kelas terkait dengan peningkatan dan pemahaman serta meningkatkan motivasi siswa di kelas. Terima kasih Bu Mahda. Oke, Bu Yulinda, bagaimana Bu dari hasil diskusi kita tadi? Apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan lebih lagi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di kelas, Bu? Ya itu Bu Mahda. Setelah kita berdiskusi panjang lebar ya, saya menemukan yang pertama solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Nah mungkin dari kolaborasi kita ya, membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan murid ya, sampai nanti kepada orang tua untuk membahas perkembangan belajar anak. Nah kedua mungkin dari saya sendiri, itu saya lebih aktif lagi ya, memotivasi diri saya untuk menambah dan terus belajar, menggali tentang pemahaman saya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Nah, mungkin saya merasa masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya, dan ini mungkin belum maksimal saya lakukan. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang 3 strategi itu mungkin perlahan ya, tidak dari tahap awal ini mungkin bisa kita lakukan bertahap ya, mungkin nanti secara penuh bisa kita laksanakan semuanya, tapi perlahan saya akan terus belajar menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian termasuk dalam proses maupun dalam produk yang dihasilkan oleh siswa ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bu Linda, dari pembicaraan kita tadi nampaknya Bu Linda sudah bisa mengambil intisari
apa yang bisa dilakukan untuk diri Ibu sendiri dan juga untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kapan bisa Ibu lakukan Ibu? Sesegera mungkin, Bu. Karena saya ingin pembelajaran saya itu menjadi menyenangkan bagi murid. Karena setelah saya mendapatkan materi ini di kegiatan kita ya, pendidikan guru penggerak, kita harus mau berubah ya. Yang tadinya kita lakukan mungkin secara konvensional, nah kita berubahlah ke cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi sesegera mungkin akan saya laksanakan, dan kuncinya tadi mau belajar dan terus memotivasi diri untuk melakukan perubahan itu. Nah, mungkin ya itu Bu Mahda, terima kasih atas diskusinya. Saya mulai ini ya tumbuh semangat baru saya karena sudah kita sudah berbagi. Nah, ilmu yang Ibu berikan tadi memberikan pemahaman lebih bagi saya untuk melakukan perubahan itu. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Linda, saya turut senang Bu Linda sudah mendapatkan ide-ide terbaik untuk melakukan perbaikan. Bisa kita lanjutkan nanti pembicaraan kita kalau jika ada hal-hal yang perlu kita lanjutkan pembicaraannya, Bu. Baik Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Mahda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Waalaikumsalam Bu Yona. Apa kabarnya hari ini? Izin Bu, mau bertanya Iya. Ibu. Boleh? Bu, Kayaknya hari serius ini, nih Yona hari ini. iya Bu. Bu, hari ini saya pusing nih Bu, menghadapi kelas 3. Aduh, pusing ya. Makanya pengen cerita-cerita sama Ibu. Iya, gini, boleh. Silakan duduk Bu Yona. Iya Bu, izin ya Bu duduknya. Bu, gini Bu, tadi pagi kami mau bahas soal bahasa Indonesia karena mau ujian ya Bu, kita mau ujian. Nah, kebetulan Bu, ada anak 2 orang kelas 3. Kelas 3 sekarang ada yang satu anak pindahan, udah 1 bulan di sini, dan yang satu lagi memang anak sekolah kita. Nah, masalahnya Bu, anak ini sulit sekali dalam membaca. Anak ini tidak bisa memahami bacaan Bu, apalagi membaca sendiri teks soal-soal yang dibahas dalam bahasa Indonesia tadi Bu. Jadi ini nih masalahnya yang akan saya diskusikan bersama Ibu. Berarti Bu Yona mendapatkan gambaran ya dari masalah yang Ibu temui di dalam kelas. Nah, apa yang Ibu capai dari masalah ini? Apa yang ingin Ibu capai dari masalah ini? Saya pengennya saya mendapatkan sebuah solusi Bu, agar anak murid ini bisa membaca, bisa memahami soal tersebut dan bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik. Sehingga kondisi saat sekarang dia tidak bisa untuk memahami kalimat, tidak bisa, masih terbata-bata dalam merangkai membaca kata itu Bu. Bahkan anak saya itu masih susah membedakan Y dengan G gitu Bu. Oh gitu ya. Nah, tetapi yang sampai saat ini apa saja usaha atau cara yang Ibu lakukan untuk mencoba mengatasi masalah yang Ibu temui barusan Bu Yona? Ya Bu, dalam 3 bulan terakhir ini saya sudah laksanakan membaca 15 menit sebelum belajar dengan berbagai buku cerita yang dibaca, dan saya sudah dampingi anak itu dalam membaca. Namun karena anak saya ramai Bu, 32 orang di satu kelas 3, jadi tidak terkontrol dalam membacanya satu persatu itu anak itu Bu. Jadi saya sisihkan aja waktu, terkadang di sela-sela waktu pembelajaran saya suruh anak ini membaca Bu. Tetapi anak ini memang masih belum juga lancar dalam membaca. Selain pojok baca, juga saya dampingi secara pribadi membaca Bu.
Baiklah Ibu Yona, sepertinya solusi yang sudah Ibu lakukan itu sangat luar biasa sekali. Seperti sudah mendampingi anak kita dalam membaca, kemudian sudah membangun literasi ya, literasi Ibu. di kelas. Nah, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, terkait ini apa kira-kira yang bisa membantu untuk proses ini ya, solusi ini dapat Ibu jalankan dengan baik lagi ke depannya? Nah, kalau saya pikirkan dari kondisi sebelumnya masih belum ada perubahan yang signifikan ya Bu dari pojok baca tersebut. Apakah boleh saya untuk mengundang orang tua yang berdua itu secara pribadi ke sekolah? Saya undang dan saya meminta bantuan kepada orang tua untuk selalu mengajarkan atau mendampingi serta mengajarkan anak membaca di rumah, Bu. Wah, itu sudah sangat bagus Bu Yona. Kalau Bu Yona sudah mampu membangun komunikasi dengan orang tua, itu merupakan nilai plus bagi kita sebagai guru, karena ini kita sama-sama ya dengan orang tua itu akan saling membangun komunikasi yang baik, itu akan mendukung untuk terjawabnya ya masalah yang Ibu hadapi sekarang. Jadi itu sudah merupakan cara yang tepat. Jadi orang tua akan lebih peduli ya terkait dengan kemampuan membaca anak-anak mereka. Mereka bisa membantu ketika berada di rumah ya, sehingga anak-anak kita terlatih membacanya. Itu sudah sangat membantu kerja guru di sekolah. Nah, itu sudah sangat bagus menurut saya. Nah, berarti Ibu sudah menerapkan ya solusi-solusi yang Ibu butuhkan terkait dengan masalah ini. Alhamdulillah ya Ibu ya. Tapi apa yang menjadi kendala lain atau hambatan bagi Ibu terkait dengan masalah-masalah tadi? Apakah ada kendala lain yang Ibu temui terkait masalah ini, Bu Yona? Kendalanya kalau untuk kedepannya, kalau saya berencana untuk memanggil orang tua, berarti itu diizinkan dari sekolah ya Bu untuk berkolaborasi dengan orang tua. Jadi boleh saja kita mewajibkan orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah ya Bu. Atau kita minta, terkadang orang tua sangat sibuk ya Bu, anak tetap disuruh belajar membaca sendiri. Atau kita minta dokumentasi bahwa anak itu didampingi orang tua membaca, gimana Bu kalau untuk di rumah? Apakah hasilnya bisa optimal seperti itu, Bu? Nah, kalau menurut hemat saya, mungkin Bu Yona bisa, karena kita kan sekarang sudah menggunakan teknologi ya, dengan mungkin secara komunikasi langsung ini kita punya keterbatasan. Jadi mungkin bisa Ibu Yona lakukan alternatif ketika komunikasi itu dilakukan melalui grup WA. Jadi kita sarankan ya, kita punya WA kelas masing-masing. Nah, Bu Yona itu terkait di kelas berapa, Bu Yona? Kelas 4 ya? Sekarang, Bu. Oh, kelas 3. Nah, bisa itu menjadi komunikasi yang aktif ya ketika kita memiliki WA grup itu. Jadi apapun permasalahan anak terkait khususnya untuk membaca itu bisa kita berbagi dengan orang tua, tidak harus kita langsung mengutarakannya, bisa aja setiap saat ya, apapun terkait dengan masalah anak. Nah, ini juga sudah menjadi alternatif lain yang bisa Ibu Yona lakukan. Bagaimana menurut Ibu dengan hal ini? Ya Bu, saya juga setuju begitu Bu. Dan satu lagi rencananya Bu, untuk kedepannya saya bikin sebuah cerita lagi Bu. Nanti anak itu membaca cerita di rumah dan setiap paginya yang 2 orang ini yang susah membaca, saya suruh lagi menceritakan kembali hasil yang dibacanya. Apakah Ibu mendukung yang kegiatan seperti itu Bu? Ya, saya sangat setuju dengan terkait dengan ini ya, ide Bu Yona kali ini. Saya sangat setuju. Jadi kita bisa dari sekolah untuk perbanyak ya buku-buku bacaan yang digemari oleh siswa, sehingga
tidak menutup kemungkinan anak itu hanya membaca buku paket atau buku yang tidak menarik ya. Mungkin kita bisa beri hal-hal yang membuat mereka menarik. Nah, itu mungkin akan menggali, akan menambah minat mereka untuk sering membaca. Itu sangat bagus. Berarti Ibu Yona, kalau dari percakapan kita hari ini, saya melihat Ibu punya antusias ya, yang semangat, yang tinggi untuk mengatasi ya masalah yang Ibu hadapi. Nah, mudah-mudahan ini dapat meningkatkan minat siswa kita untuk lebih semangat lagi belajar dan membaca buku. Ya begitu ya Bu Yona. Ya baik Bu, mungkin ini akan saya laksanakan ke depannya ya Bu ya. Dan saya coba refleksi kembali setelah saya laksanakan yang praktek seperti ini, dan saya akan mencoba untuk merefleksi hasil praktek yang telah saya lakukan dengan rencana yang saya buat sekarang ini Bu. Iya, sudah luar biasa sekali Bu Yona. Mungkin ini pada kesempatan ini kapan akan Ibu lakukan untuk mengimplementasikan ya, atau rencana-rencana Ibu nih, kapan mau Ibu laksanakan? Ya Bu, rencananya saya laksanakan secepatnya. Insya Allah besok pagi saya coba laksanakan Bu. Nah, saya sangat lega dengan antusias Ibu ya, dengan punya semangat, sukses selalu ya Bu. Untuk kesempatan kali ini mungkin cukup ya Bu, karena saya ada ditunggu tamu di luar. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita dapat membahas lebih lagi ya, sehingga kita dapat mengatasi masalah yang lain ya, yang terkait dengan anak kita. Mudah-mudahan ya Bu ya, semangat selalu ya Bu. Ya, makasih banyak ya Bu atas hasil diskusinya dan kesempatannya pada hari ini. Maaf Bu, mengganggu waktunya juga ya Bu. Terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila.